Sebuah perusahaan sisir membuat satu sayembara, yakni menjual sisir kepada para biksu di komplek biara Shaolin. Tentunya, ini adalah satu sayembara yang cukup unik. Mengingat para biksu di sana semua berkepala botak, jadi mereka sebenarnya tidak butuh sisir. Perusahaan kemudian mengutus 3 orang salesman untuk menjual sisir di kepada para biksu. Salesman yang pertama hanya sanggup menjual 1 sisir, itu pun atas belas kasihan para biksu. Salesman yang kedua berpikir sedikit lebih maju. Dia menawarkan sisir kepada para turis yang berkunjung ke komplek biara. Mengingat angin di sana begitu kencang sehingga rambut para turis itu awut-awutan. Salesman yang ketiga berpikir di luar kelaziman, think out of the box. Dia mendatangi kepala biara, meyakinkan kepala biara bahwasanya sisir ini bisa menjadi sebuah souvenir yang bagus buat para turis. Kepala biara hanya cukup membubuhkan tanda tangan di atas sisir. Sehingga salesman yang ketiga ini berhasil menjual sebanyak 500 buah sisir. Moral cerita, salesman yang pertama hanya sanggup menjual 1 sisir karena menyerah pada keadaan. Salesman yang kedua menjual 10 sisir karena dia paham yang namanya supply and demand. Dia paham dengan kebutuhan akan sisir itu. Salesman yang ketiga berhasil menjual sebanyak 500 buah sisir karena berpikir di luar kelaziman, think out of the box. Dia tidak melihat sisir itu sebagai satu kebutuhan, tetapi sebagai sebuah souvenir. Sekarang kita terbang ke Afrika. Pada tahun 70-an ada sebuah perusahaan sepatu yang ingin memasarkan produknya di Afrika. Kemudian dia mengutus seorang manajer untuk melakukan riset pasar. Setelah manajer itu landing, dia kemudian berjalan-jalan di kota di Afrika. Kemudian manajer ini pulang ke hotel dan mengirim telegram kepada para bosnya. Bos, people in Africa don't wear shoes. No opportunities. Tetapi si bos itu begitu penasaran dan tidak bahagia dengan pernyataan seorang manajer itu. Kemudian si bos mengutus manajer yang kedua untuk melakukan riset pasar. Begitu manajer yang kedua landing di Afrika dan dia melakukan jalan-jalan, melakukan riset pasar. Manajer yang kedua ini balik ke hotel dan mengirim telegram kepada bosnya. Bos, people in Africa don't wear shoes. Fantastic opportunities. Ingat, manajer yang pertama melihatnya sebagai no opportunities. Manajer yang kedua melihatnya sebagai fantastic opportunities. Ingat, uang dilihat dengan pikiran, bukan dengan mata.